Kenalin, aku Catherine, mahasiswi semester 1, program studi informatika. Dan aku itu lupa banget anaknya. Kayaknya teman-temanku udah capek ngingetin aku ini itu. Terus barang-barangku yang ketinggalan atau hilang di tempat umum juga udah nggak kehitung kayaknya. Apalagi semenjak aku daring, itu makin parah lupaku, makin menjadi-jadi itu. Iya, aku sering ngerasa kurang nangkep materi gitu. Rasanya susah fokus aja. Apalagi kalau diajak diskusi bareng teman atau kerja kelompok, itu makin kerasa aku kurang fokusnya. Nah, kawan-kawan, sifat pelupa dan kurang fokus itu mengganggu sekali ya. Apalagi ketika dua sifat tersebut bisa berakibat fatal. Tapi kami punya solusinya nih, dan tenang aja, solusinya nggak ngebosenin sama sekali kok. Malah seru dan juga fun. Tapi bentar dulu ya, temanku Vivi mau jelasin apa sih solusi yang seru dan juga fun itu. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Halo, jadi seperti yang teman saya bilang, kami punya solusi nih buat bantu ngelatih ingatan kita. Nah, tak kenal maka tak sayang, jadi kenalin. Saya Catherine Karisya Oktaviani, bisa dipanggil Vivi dengan NPM 2207111939. Pertama-tama, saya ingin jelasin dulu nih solusi yang kami buat. Jadi, kami membuat dice game dengan sedikit bantuan card game. Game ini kami beri nama Remember Me. Jadi dari namanya aja kalian pasti udah tahu kan tujuan dari game ini. Yap, game ini bertujuan untuk melatih skill kognitif kita. Salah satunya adalah melatih ingatan. Dan game ini ditujukan untuk pemain mulai dari usia 12 tahun ke atas, bisa dibilang berfokus bagi kawula muda atau pelajar. Karena tidak sedikit pelajar yang merasakan sulit memahami materi sekolah atau sering merasa lupa, terlebih angkatan era pandemi yang belajar melalui daring. Sesuai dengan namanya, Remember Me ini yang memiliki arti ingatlah aku. Game ini dimainkan oleh 5 sampai dengan 12 pemain yang nantinya akan saling mengingat nama satu sama lain. Jadi nggak hanya ngelatih ingatan, tapi juga nambah relasi dan seru-seruan. Nah, jadi dalam satu kemasan game ini, kami memberi fasilitas 2 buah dadu 6 sisi, 20 biji kartu nama hewan, 20 biji kartu aktivitas, 20 biji kartu punishment, dan 36 biji koin poin. Isi dari kartu nama hewan yaitu seperti ini. Dan kami memilih 20 nama hewan yang cocok untuk dipasangkan dengan kartu aktivitas. Jadi ini isi dari kartu aktivitas yang kami pilih secara random. Lalu game tanpa hukuman pasti rasanya jadi kurang seru kan? Nah, jadi kami juga membuat punishment card yang kami isi dengan hukuman-hukuman yang seru dan kekinian. Tapi tidak lupa juga mengedukasi dengan adanya kuis berbagai pengetahuan umum dan
hitung-hitungan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk aturan dan cara bermain gamenya akan dijelaskan oleh Arya. Nah, gimana penjelasannya kawan-kawan? Menarik bukan? Oke, balik lagi bersama saya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Namaku Arya Nugraha, bukan Saloka ya, walaupun mirip. Dengan NPM 2207119557. Toh, kalian bisa lihat di bawah sini. Oke. Nah, saya akan memberitahu kawan-kawan tentang cara bermain, sistem poin dan syarat menang, dan juga aturan punishment card dalam game Remember Me ini. Nah, cara bermain game Remember Me ini tidak terlalu ribet. Cara bermain ini aku bagi menjadi dua. Yang pertama adalah setup, dan yang kedua adalah proses bermain. Nah, kita mulai dengan setup ya. Yang pertama, satu orang akan ditunjuk sebagai Name Master. Tugas Name Master adalah men-shuffle kartu nama dan kartu aktivitas secara terpisah, dan juga membagikan kartu-kartu tersebut. Ia juga menjadi tumpuan di mana game akan dimulai. Name Master itu juga salah satu pemain ya, jadi bisa dibilang kalau Name Master itu adalah role kawan-kawan. Setelah memilih siapa yang akan menjadi Name Master akan men-shuffle kartu nama dan aktivitas secara terpisah, lalu memberikan satu kartu nama dan satu kartu aktivitas kepada setiap pemain. Selanjutnya, setiap pemain akan membaca nama mereka. Misalnya nih, Name Master mendapat kartu nama Terenggiling dan kartu aktivitas terbang, maka nama yang ia miliki selama satu round adalah Terenggiling terbang. Misalnya lagi, pemain di sebelahnya mendapatkan kartu nama kucing dan kartu aktivitas kayang, maka nama yang ia miliki adalah kucing kayang. Nah, selanjutnya nama akan kita baca dengan keras dan juga jelas. Nama kita juga dibaca 2 kali secara rotasi arah jarum jam mulai dari Name Master. Lalu kita akan membagikan nomor. Setiap pemain akan mengocok 2 dadu sisi 6 untuk menentukan nomor mereka. Nomor yang mereka dapatkan akan menjadi nomor yang mereka pegang. Bila pemain lain mendapat nomor yang sama, maka pemain lain akan mengocok ulang dadu. Misalnya nih, Name Master mengocok dadu dan mendapat nomor 9, maka ia memegang nomor 9. Lalu pemain sebelahnya, si kucing kayang nih, mengocok dadu terus dapat nomor 9 lagi. Nah, kan sama nih, berarti dua pemain megang nomor yang sama gitu. Bukan ya, si kucing kayang ini harus mengocok ulang dadunya lagi sampai menemukan nomor yang belum dipegang. Dan di kasus ini kita sebut saja si kucing kayang ini dapat nomor 6. Nah, yang untuk terakhir itu untuk bagian setup, itu semua pemain akan membaca nama dan nomor mereka sekali lagi dengan aturan yang sama dengan langkah nomor 3, namun penyebutannya satu kali doang. Ntar kalau banyak-banyak semuanya malah ingat. Nah, penyebutannya itu sebagai berikut nih. Misalnya saya menjadi The Master, maka saya akan berkata seperti ini nih kawan-kawan. Saya terenggiling terbang nomor 9. Udah sekali doang. Lalu pemain sebelahnya juga membaca namanya dia. Ya, saya kucing kayang nomor 6 gitu tuh. Setelah semua pemain baca nama mereka, dengan ini bagian setup sudah dibilang telah selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses bermain. Setiap pemain akan mendapat giliran untuk mengocok dadu. Urutan pengocokan dadu dimulai dari Name Master dan diteruskan oleh pemain di sebelahnya dengan arah jarum jam. Nomor dari hasil kocokan dadu tersebut harus ditebak pengocok dadu. Siapa yang memegang nomor tersebut dan siapa nama mereka. Misalnya Name Master, yaitu saya ya, mengocok dadu dan saya mendapat hasil 6. Nah, saya harus menebak dengan cepat siapa sih yang megang nomor 6 ini dan nama mereka apa. Jika saya berhasil menebak dengan benar, maka saya akan mendapat 1 poin dan juga seluruh poin yang dimiliki pemain yang saya tebak. Dan bila saya salah, maka saya akan dinyatakan gagal. Saya juga akan dinyatakan gagal bila tidak bisa menebak dalam waktu yang sudah ditentukan. Setelah 2 rotasi secara full, round akan berganti. Bergantinya round ini memiliki tujuan untuk mengganti nama yang kita punya dengan aturan yang sama seperti bagian setup tadi. Game akan terus berlanjut sampai selesai atau ada salah satu pemenang. Oke guys, next adalah sistem poin dan syarat menang. Sistem poinnya simple. Pertama, kita bagi 3 subjek dulu. Pertama adalah pemain A, yang kedua adalah pemain B, dan yang ketiga adalah pemain C. Pemain A memiliki 0 poin, pemain B juga memiliki 0 poin, dan pemain C memiliki 3 poin.
Nah, saat pemain A mengocok dadu, ia mendapatkan nomor yang dipegang pemain B. Lalu ia menebak dengan benar, maka pemain A mendapatkan 1 poin, dan semua poin yang dimiliki pemain B. Namun, dikarenakan pemain B tidak memiliki poin, maka pemain A cuma mendapatkan 1 poin doang. Nah, jadinya sekarang pemain A memiliki 1 poin dan pemain B tetap memiliki 0 poin. Selanjutnya, pemain B mengocok nomor dan mendapatkan nomor pemain C. Bila ia menebak dengan benar, maka pemain B mendapat 1 poin dan semua poin yang dimiliki pemain C. Dan sekarang pemain B memiliki 4 poin dan pemain C memiliki 0 poin. Untuk syarat menang itu fleksibel, mau beberapa poin sebagai target menang pun itu terserah, itu ditentukan secara bersama. Atau kita bisa bermain sampai dengan 3 round dan pemain dengan poin terbanyak akan dinyatakan pemenang. Dan yang terakhir adalah aturan punishment card. Aturannya baru 2. Yang pertama adalah pemain yang dinyatakan gagal harus mengambil punishment card. Dan yang kedua adalah pemain yang beritahu nama ataupun nomor lain, maupun itu kartu nama ataupun kartu aktivitas, harus mengambil 1 punishment card. Nah, gimana guys? Seru bukan? Saya berharap kalian bisa bermain bersama dengan kami nanti. Nah, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Arya Nugraha. Thanks for watching and I'll see you next time.